Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 826-830. Yechen sudah menjadi sedikit mati rasa terhadap cinta Dong Ruolin yang tak terkendali. Jadi dia hanya mengira Dong Ruolin bercanda dengannya. Jadi dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, di mana sepupumu Kong Delong mengendarai sepedanya?" Dong Ruolin meringkuk bibirnya dengan kecewa. "Aku menghindari masalah emosional. Jadi saya sudah terbiasa dengan sikap Yechen." Melihatnya mengubah topik pembicaraan, saya mengikutinya dan berkata, "Saya mendengar bahwa saya telah tiba di Jinhai pagi ini. Tetapi saya mendengar bahwa saya berada di lubang jembatan pada malam hari. Saya sedang akan tidur siang lain kali, aku akan sedikit kedinginan." Yechen tersenyum ringan dan berkata, ketika dia naik ke Jinling, kebugaran fisiknya seharusnya bisa meningkat pesat. Ruolin terkekeh, "Sebenarnya, hukumanmu seperti ini adalah hal yang baik untuknya. Sepupuku biasanya sombong dan mendominasi, dan sering menimbulkan masalah bagi keluarga. Hanya saja dia belum pernah mengalami kerugian sebelumnya, jadi dia tidak memiliki waktu yang lama. Saya percaya bahwa setelah waktu ini, dia akan menahan diri sedikit." Yechen sedikit mengangguk. "Jika bukan karena Anda, saya pasti akan membiarkan dia menelan liontin batu giok itu selama pesta ulang tahun, dan membuatnya menjalani operasi lain untuk menghilangkannya. Orang seperti itu akan melupakan rasa sakit ketika bekas lukanya sembuh, dan dia akan menyadari apa yang tak terlupakan setelah memotong bekas luka itu lagi." "Dong." Ruolin menatap Yechen, "Aku tahu kamu melihat wajahku, jadi kamu biarkan dia pergi. Ketika sepupuku tiba di Jinling, aku akan membawanya untuk mentraktirmu makan malam dan memintanya untuk bersulang untukmu untuk menebus kesalahan." Yechen melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa untuk makan dan bersulang, biarkan. Dia reformasi di Jinling jujur. Jika dia berperilaku baik, dia mungkin diizinkan untuk kembali lebih awal. Jika dia berperilaku buruk, dia dapat diperpanjang kapan saja." Dong Ruolin tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu ketat. Jika kita benar-benar berkumpul di masa depan, dia adalah saudara iparmu. Meskipun dia adalah sepupu, dia juga saudara ipar, Ye." Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Kamu telah melakukan ini sepanjang hari." "Hei," Dong Ruolin berkata sambil tersenyum, "siapa yang membuatku menyukaimu? Bagaimanapun, aku selalu siap. Jika suatu hari nanti kamu mengetahuinya, kamu dapat menemukanku kapan saja." Menatap layar lebar, dia berkata, "Hei, sepertinya penerbangan kita sudah mulai mengizinkan penumpang kelas 1 dan kelas bisnis untuk naik ke pesawat, ayo pergi." Dong Ruolin bersenandung, berdiri untuk mengepak barang bawaannya, dan bertanya dengan santai, "Apakah kamu memberitahu Curan bahwa kita akan kembali bersama hari ini?" Yechen mengangguk, "Aku mengatakannya di WeChat tadi malam." Dong Ruolin bertanya sambil tersenyum, "Curan tidak cemburu, kan?" "Bagaimana kamu bisa cemburu?" Yechen berkata, "Dia tahu bahwa saya pergi ke pesta ulang tahun nenek Anda, jadi saya mengatakan kepadanya secara langsung bahwa Anda kebetulan akan kembali, dan Anda memesankan tiket untuk saya." Dong Ruolin tersenyum dan mengangguk, "Kalau begitu Anda tidak memberitahu Curan bahwa Anda memberi nenek saya penggemar senilai puluhan juta?" "Tidak," Yechen berkata, "jangan beritahu Curan tentang ini. Dia tidak tahu bahwa Ketua Gu dan saya memiliki hubungan satu sama lain." "Hubungan?" "Aku tahu," Dong Ruolin berkata dengan serius, "jangan khawatir, aku pasti tidak akan memberitahunya." Yechen merasa lega, dan keduanya naik ke pesawat dari gerbang VIP terlebih dahulu. Kursi keduanya bersebelahan di kelas 1, Dong Ruolin memilih kursi di dekat jendela, dan Yechen duduk di sampingnya. Setelah menaiki pesawat, Xiao Curan memanggil Yechen dan bertanya sambil tersenyum, "Sayang, apakah kamu sudah naik pesawat?" "Iya," Yechen berkata, "ini akan lepas landas dalam 20 menit.
Xiao Churan kemudian dia bertanya, apakah Ruolin bersamamu? Iya. Ye Chen mengangguk, duduk di sebelahku. Xiao Churan berkata, kalau begitu kamu harus merawatnya dengan baik. Ye Chen berkata tanpa daya, berkata, bukan aku siapa yang mengemudikan pesawat. Pramugari juga mengurus makanan dan minuman semua orang di sepanjang jalan, apa yang bisa saya urus dia? Dong Ruolin di samping sengaja mencondongkan tubuh lebih dekat ke telepon, dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa memelukku saat pesawat mengalami turbulensi, jadi aku tidak akan terlempar keluar. Xiao Churan mengira Dong Ruolin adalah hanya bercanda, jadi dia juga tersenyum dan berkata, kamu harus mengencangkan sabuk pengamanmu, jika tidak bagaimana jika Ye Chen tidak punya waktu untuk memelukmu, Dong Ruolin tersenyum, aku tahu, kata Xiao Churan sambil tersenyum, kebetulan aku tidak ada pekerjaan hari ini nak, aku akan pergi ke bandara untuk menjemputmu nanti. Oke, Dong Ruolin berkata sambil tersenyum, maka itu kerja keras untuk gadis cantikku yang besar untuk lari. Xiao Churan berkata sambil tersenyum, kamu masih sangat sopan padaku. Apa yang kamu lakukan, selain itu, bukan untuk menjemputmu sendirian, tapi untuk menjemput keluarga kita Ye Chen, Dong Ruolin berkata. Oke, baiklah, kamu di sini untuk menjemput keluargamu Ye Chen, dan ngomong-ngomong menjemputku, kan? Xiao Churan tersenyum berkata, ya, oke. Dong Ruolin berkata tanpa daya, aku sudah sangat puas jika saya bisa menjemput saya. Xiao Churan berkata, kalau begitu aku tidak akan memberitahumu, tunggu sampai jumpa di bandara. Oke, setelah 2 jam penerbangan, pesawat mendarat di bandara Jinling dengan lancar. Ye Chen dan Dong Ruolin keluar dari bandara bersama, dan melihat Xiao Churan menunggu di sini. Setelah tidak melihat Xiao Churan selama beberapa hari, Ye Chen sangat merindukannya melihat Xiao Churan mengenakan mantel panjang dan ramping, dia ramping dan anggun. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Churan juga sangat merindukan Ye Chen. Lagi pula, keduanya tidak pernah berpisah begitu lama sejak mereka menikah. Bukan masalah besar untuk hidup bersama, tetapi ketika salah satu dari mereka tidak ada, Anda dapat merasakan perasaan tidak cocok dan hilang tanpa henti di hati saya. Melihat Ye Chen keluar dari pintu keluar, Xiao Churan bergegas maju beberapa langkah dan memeluknya dengan lembut. Setelah memeluk Ye Chen selama beberapa detik, dia dengan malu-malu memeluk Dong Ruolin lagi. Dong Ruolin terkejut dengan inisiatif Xiao Churan untuk memeluk Ye Chen. Dia menyadari bahwa sikap sahabatnya terhadap Ye Chen tampaknya telah mengalami beberapa perubahan halus. Namun, dia tidak bisa menganalisis perubahan spesifik sekaligus. Ye Chen tidak menyangka Xiao Churan akan memeluknya langsung di depan Dong Ruolin. Memikirkannya, perasaan istrinya terhadapnya tampaknya telah membaik, yang merupakan pertanda baik. Setelah Xiao Churan dan Dong Ruolin berpelukan dengan lembut, mereka menemukan bahwa Ye Chen membawa beberapa tas belanja Hermes di tangannya, dan bertanya dengan heran, Ye Chen, mengapa kamu membeli begitu banyak barang Hermes? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Aku membelikan beberapa hadiah untukmu dan orang tuamu. Xiao Churan buru-buru berkata, oh, kenapa kamu membeli merek yang begitu mahal? Beli saja beberapa makanan khas lokal. Marvin Ye tersenyum, dia berkata, bukankah ini pembuatan uang? Wajar menghabiskan sejumlah uang untuk keluarga. Xiao Churan berkata dengan serius, kamu akan memanjakan ibuku seperti ini? Kamu tidak tahu siapa dia, kamu memberinya uang kali ini. Jika dia membeli yang semahal itu item, dia akan memiliki nafsu makan yang lebih besar lain kali. Ye Chen tersenyum sedikit. Kali ini saya terutama membeli tas edisi terbatas untuk istri saya, dan saya membeli tas biasa untuk dibagikan untuk ibu saya. Xiao Churan berkata dengan agak tertekan, maka kamu harus menghabiskan banyak uang kali ini. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jangan selalu khawatir tentang uang di sini. Bagaimanapun, uangnya mudah didapat, ayo pulang dulu, dan kita akan berbicara secara rinci ketika kita sampai di rumah. Meninggalkan bandara,
Ye Chen mengemudikan BMW Xiao Churan dan membawa Dong Ruolin kembali ke Hotel Shangri-La. Dalam perjalanan, Xiao Churan ingin mengundang Dong Ruolin untuk tinggal di rumahnya lagi, tapi Dong Ruolin diam saja. Meski tinggal di kelas 1 Thomson, dia bisa lebih dekat dengan Ye Chen, tapi Dong Ruolin juga takut pada Malan dan Xiao Changkun. Pertarungan dua orang itu terlalu subversif sebagai orang luar, sungguh memalukan untuk menonton dari sela-sela. Selain itu, dia selalu merasa bahwa keluarga Xiao masih memiliki bom waktu. Bom waktu itu adalah cinta pertama Xiao Changkun, handmaking. Malan tidak tahu tentang urusan handmaking, dan bisa menjungkir-balikan dunia dengan Xiao Changkun. Jika dia tahu ini, dia mungkin harus bertarung langsung di rumah. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia tidak boleh pergi ke Thomson Yipin untuk membuat masalah, dan akan lebih baik tinggal di Shangri-La. Meskipun tinggal di hotel sendirian agak sepi, tapi untungnya, ada kebebasan dan kebebasan mutlak. Bahkan jika Anda mengacaukan kamar dan keluar pagi hari, buang saja di sana, dan secara alami akan bersih dan bersih saat Anda kembali. Jadi, dia berkata bahwa dia tidak mau pergi ke Tangchen Yipin lagi. Setelah melihat Dong Ruolin, Ye Chen dan Xiao Churan pulang bersama. Xiao Churan bertanya dengan prihatin, "Ye Chen, apakah kamu sudah memeriksa Feng Shui untuk rumah Nona Gu?" "Ya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Itu seluruh." Keluarga mereka semua sangat puas, dan memberikan pujian bintang 5. Xiao Churan merasa lega, dan berkata, "Bagus kalau orang-orang puas. Jadi kami yakin kami bisa mendapatkan uang." Kemudian, dia bertanya kepada Marvin, "Ye, kamu beli? Aku menghabiskan begitu banyak Hermes, bukankah aku menghabiskan lebih sedikit uang?" Ye Chen berkata dengan jujur, "Total aku menghabiskan sekitar 1 juta. "Ah, 1 juta? Merasa pusing?" Xiao Churan berseru, "Mengapa kamu begitu rela mengeluarkan uang? Kamu membeli 1 juta untuk barang mewah. Kami biaya hidup tahunan keluargaku tidak bisa sebesar sebanyak 1 juta. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Mewah. Harganya pasti lebih mahal." Mengatakan itu, Ye Chen menepikan mobil di tempat parkir di pinggir jalan. Dari kursi belakang yang kosong, saya mengambil tas tangan kulit buaya edisi terbatas Hermes yang saya beli untuk Xiao Churan, menyerahkannya ke pelukan Xiao Churan, dan berkata sambil tersenyum, "Buka dengan cepat. Coba lihat." Xiao Churan dengan hati-hati membuka paket itu. Melihat tas yang dibuat dengan indah, dan berseru, "Pengerjaan tas ini sangat bagus, dan kulitnya sempurna. Apakah ini menghabiskan banyak uang?" Ye Chen berkata, "Alasan utamanya adalah tas ini lebih mahal, lebih dari 1,5 juta." "Ya Tuhan." Xiao Churan berkata dengan gugup, "Ini lebih dari 1,5 juta yuan untuk sebuah tas, ini terlalu mahal." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Sayang, Hermes item edisi terbatas tidak murah, tapi jangan berpikir uang ini sangat mahal, karena tas edisi terbatas Hermes semuanya mahal. Jika tas seperti itu dijual kembali, harganya setidaknya 600.000 hingga 700.000 yuan, atau bahkan lebih tinggi." Xiao Churan berkata dengan sedikit gugup, "Tapi tas ini terlalu mahal, bagaimana saya bisa menggunakannya? Dan dengan status saya tidak mampu membeli tas semahal itu, atau Anda bisa menjualnya kembali?" Ye Chen buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, ini adalah hadiah yang kuambilkan untukmu, bagaimana aku bisa menjualnya?" Sambil berkata, dia berkata lagi, "Sayang, kamu bisa menggunakan tas ini dengan percaya diri, dan membeli yang baru jika sudah usang. Sekarang suami Anda dan saya juga ahli Feng Shui di mata para pejabat. Sebagai istri saya, apa gunanya menggunakan tas senilai lebih dari 500.000 yuan? Jika Anda tidak menggunakannya, orang mungkin mengatakan apa yang harus dikatakan tentang saya di masa depan. Mereka mungkin mengatakan bahwa Ye Chen terlalu pilih-pilih, dia menghasilkan begitu banyak uang dan bahkan tidak memiliki tas yang lebih baik. Bersedia membelinya untuk istriku." Xiao Churan melihat bahwa Ye Chen bersikeras, dan apa yang dia katakan masuk akal. Menghela nafas ringan, dan berkata dengan rasa terima kasih, "Suamiku,
kalau begitu aku akan mendengarkanmu, terima kasih. Ye Chen tersenyum dan berkata, mengapa kamu bersikap sopan dengan suamiku? Saat dia mengatakan itu, Ye Chen teringat sesuatu dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong, istriku, aku akan kembali kali ini. Aku akan mengambil istirahat untuk 1 atau 2 hari, dan saya harus pergi ke Jepang secepatnya. Saya katakan terakhir kali bahwa ada pelanggan di Jepang yang terus mendesak saya untuk datang. Xiao Churan mengangguk dan bertanya kepadanya, berapa lama apakah kamu pernah ke sana? Ini lebih dari setengah bulan sebelum tahun baru Imlek, dan banyak unit sedang mempersiapkan liburan. Mengapa kamu tidak beristirahat dan kembali bekerja nanti? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Saya telah berjanji kepada orang lain, bagaimana saya bisa melepaskan merpati sementara saat ini? Tetapi jangan khawatir, itu harus selesai dalam beberapa hari. Sebenarnya Jepang tidak terlalu jauh, dan hanya lebih dari 2 jam untuk terbang langsung dari Jinling kami. Oke. Xiao Churan mengangguk ringan, dan berkata, kalau begitu kamu harus menjaga dirimu sendiri ketika kamu tiba di Jepang. Mereka yang tidak terbiasa dengan tempat di sana, tolong jangan berkonflik dengan mereka. Jangan sampai kamu diintimidasi oleh penduduk setempat. Berkata, aku tahu kamu bisa bertarung, tapi bagaimanapun, kamu masih harus berbaik hati untuk menghasilkan uang. Ye Chen mengangguk, jangan khawatir istriku, aku akan memperhatikan. Kembali ke Thomson Yipin, begitu mobil memasuki halaman villa, Malan yang telah melepas plesternya berlari keluar dengan gembira. Dia tahu bahwa Xiao Churan pergi ke bandara untuk menjemput Ye Chen, jadi dia menunggu Ye Chen kembali. Alasan mengapa dia menantikan kembalinya Ye Chen terutama karena Ye Chen berjanji padanya bahwa dia akan membawakan hadiah ketika dia kembali dari Yanjing. Setelah Ye Chen memberinya 1 set ratusan ribu produk perawatan kulit kaviar terakhir kali, dia sudah sangat menghargai menantu laki-lakinya yang murah hati. Dia menduga bahwa kali ini Ye Chen pasti akan menyiapkan yang berharga untuk dirinya sendiri. Ini adalah hadiah, jadi saya tidak bisa menunggu lama. Melihat Ye Chen keluar dari mobil, Malan buru-buru menghampirinya sambil tersenyum, dan berkata dengan riang, oh, menantuku yang baik, kamu kembali. Ibu merindukanmu akhir-akhir ini, kata Ye Chen kepada Ma. Lan sikap menyanjung ini tiba-tiba sedikit tidak nyaman. Meskipun Malan telah banyak berubah sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, Malan melanjutkan, kamu tidak tahu, ibu mengkhawatirkanmu akhir-akhir ini, kamu belum bepergian jauh. Ibu takut kamu tidak terbiasa berada di luar. Kamu tidak akan bisa untuk makan atau tidur nyenyak. Bu, ini selalu ada di pikiranku. Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Bu, terima kasih atas perhatianmu. Aku menjalani kehidupan yang cukup baik beberapa hari ini. Bagus. Bagus. Malan menghela nafas lega. Jadi dia buru-buru mengintip ke dalam mobil secara diam-diam. Karena Ye Chen kembali dengan mobil, tidak mungkin membawa hadiah itu bersamanya. Jadi dia melihat ke dalam mobil untuk melihat apakah ada hadiah yang sudah disiapkan. Pada saat ini, lelaki tua Xiao Changkun juga keluar, memegang seutas manik-manik kayu cendana merah biasa di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, oh, Ye Chen, kamu kembali, bagaimana kabarmu di Yanjing hari ini? Seperti. Ye Chen sedikit tersenyum, ayah, bisnis saya berjalan dengan baik. Xiao Changkun mengangguk. Bagus. Malan melirik beberapa kotak hadiah di kursi belakang mobil. Tetapi jendelanya ditutupi dengan film, saya tidak bisa melihat apa itu. Jadi dia buru-buru bertanya dengan penuh semangat. Oh menantu saya yang baik. Apa yang Anda taruh di belakang mobil ini? Apakah ini hadiah untuk kami? Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Kali ini di Yanjing, aku telah menyiapkan beberapa hadiah untukmu dan ayah. Oh, Malan segera berseri-seri dengan gembira, dan berkata dengan penuh semangat, seperti yang diharapkan dari menantu laki-lakiku yang baik, dia selalu memikirkanku. Cepat, bawa aku keluar dan tunjukkan pada ibu hadiah apa yang kamu beli untuk ibu. Melihat tatapan bersemangat Malan, Ye Chen tersenyum ringan, membuka pintu belakang,
dan mengeluarkan banyak kotak hadiah Hermes dari dalam. Ketika Malan melihat begitu banyak Hermes, matanya tiba-tiba membelalak, dan dia bahkan bersinar dengan dua lampu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan penuh semangat dari lubuk hatinya, "Ya Tuhan, ini Hermes, tas Hermes terlalu mahal, Ye Chen mungkin tidak mau membelinya untukku. Tetapi bahkan syal Hermes harganya puluhan ribu dolar." Jadi, dia datang ke depan dengan penuh semangat, menutup mulutnya dan berkata dengan penuh semangat, Oh, ini Hermes, menantu yang baik. Kamu sangat bersedia, apa yang kamu beli Hermes untuk ibu?" Ye Chen mengambil beberapa kotak hadiah dengan ukuran berbeda, menyerahkannya kepada Malan dan berkata, "Bu, yang besar ini adalah tas Hermes, yang mirip dengan milikmu. Temperamennya cukup bagus, lihat apakah kamu menyukainya." Ketika Malan mendengar bahwa itu adalah tas, dia langsung melompat kegirangan. "Ya Tuhan, ini benar-benar tas menantuku yang baik. Kamu sangat rela mengeluarkan uang untuk ibu." Malan selalu menginginkan tas yang lebih baik, tetapi selama bertahun-tahun, tas terbaiknya, yaitu LV biasa, sekitar 15.000 yuan. Di matanya, tas Hermes hanya terjangkau oleh wanita bangsawan, orang biasa dan biasa bahkan tidak bisa menyentuhnya. Dia bermimpi membawa tas Hermes, tetapi dia hanya berani membawanya. Pikirkanlah, bahkan jika dia punya uang di tangannya sebelumnya, dia akan sangat enggan menghabiskan beberapa ratus ribu hingga 200 ribu untuk membeli Hermes. Tanpa diduga, Ye Chen benar-benar memberi dirinya tas Hermes hari ini. Ini benar-benar memberinya kejutan besar. Dia buru-buru membongkar Hermes, mengeluarkan tas tangan senilai lebih dari 100.000 yuan, dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Ya Tuhan, tas ini sangat indah. Aku sangat menyukainya, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya." Setelah selesai berbicara, dia menatap Ye Chen lagi, dan berkata dengan senyum tersanjung, "Oh, menantu yang baik, kamu sangat rela berpisah dengannya. Kamu benar-benar membelikan tas yang mahal untuk ibu." Ye Chen sedikit tersenyum, "Selama kamu menyukainya, aku menyukainya. Aku sangat menyukainya." Malan memeluk Bao dengan penuh semangat, dan menghela nafas, "Aku benar-benar buta sebelumnya, dan tidak menyadari bahwa putraku yang baik, menantu yang baik. Apa yang terjadi sebelumnya? Jangan sepengetahuan ibumu." Ye Chen sedikit mengangguk. "Jika saya tahu bahwa tikus kelas dunia seperti Malan dapat dibeli dengan untung kecil, saya akan merapikannya sejak lama." Bagaimana dia bisa melawan kecerdasan dan keberaniannya berkali-kali dan mengirimnya ke pusat penahanan selama beberapa hari? Tapi itu bagus juga. Karakter Malan adalah tipe master yang tidak banyak menderita dan tidak tahu kejahatan di dunia. Setelah banyak menderita, temperamennya secara alami akan menjadi lebih jujur. Setelah itu, Ye Chen mengeluarkan 2 kotak hadiah kecil lagi, menyerahkannya kepada Malan, dan berkata, "Bu, ini juga 2 hadiah lagi untukmu. Dan milikku." Jangan tunggu berlutut untuk Ye Chen, good guy. Belum lagi tas Hermes, ada hadiah lain. Menantu saya benar-benar terlihat semakin enak dipandang. Jadi, dia buru-buru mengambil 2 kotak kado dari Ye Chen dan membukanya satu persatu. "Wow, syal Hermes, cantik sekali, sekarang dingin. Jadi aku bisa memakainya, bukankah harganya mahal?" Ye Chen mengangguk, 20 hingga 30 ribu. "Oh, menantuku hukum sangat murah hati. Belikan aku syal yang sangat mahal, 2 hingga 3.000 yuan, kamu bisa membeli cerpelai untuk dipakai." Setelah itu, Malan membuka kotak hadiah lain dan berseru, "Oh, ini sabuk Hermes klasik untuk wanita. Menantu yang baik, ibu telah menyukai ikat pinggang ini selama beberapa tahun, dan enggan membelinya. Saya tidak pernah berpikir Anda akan mewujudkan impian saya." Xiao Changkun di samping tampak sedikit masam, dan mau tidak mau bertanya, "Menantu yang baik, apakah kamu tidak membawa hadiah untuk ayah?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku punya milikmu, aku sudah menyiapkan beberapa untukmu." Berbicara, Ye Chen memberinya 2 kotak hadiah Hermes. Xiao Changkun menepuk pahanya dengan gembira, dan berkata dengan penuh semangat, "Oh,
Aku benar-benar memilikiku, dia benar-benar menantuku yang baik." Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas dan mengambil kotak hadiah. Dari Ye Chen, buka yang pertama, itu ikat pinggang pria, kepala ikat pinggangnya huruf H emas, bersinar di bawah sinar matahari. Xiao Changkun bertepuk tangan dengan gembira. "Oh, ini sabuk Hermes Tuan Su Jiain yang sama." Sabuknya populer di seluruh negeri saat itu. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang sabuk ini sudah dipakai oleh orang sukses laki-laki perlengkapan standar." Xiao Changkun mendecakkan bibirnya dan mendesah, "Oh, Xiao tuaku juga orang yang sukses, tinggal di villa kelas 1 Thomson, mengendarai mobil BMW seri 5, mengenakan sabuk Hermes, dan kemudian saya akan merangkai rantai emas besar dan mendapatkan bongkahan emas, jam tangan. Itu adalah orang-orang kelas atas dengan rantai emas besar, jam tangan emas kecil, dan barbeque kecil 3 kali sehari." Xiao Churan berkata tanpa daya, "Ayah, yang setengah baya dan orang tua, pernahkah Anda melihat memakai rantai emas besar? Mereka semua masih muda, orang masih memiliki konfigurasi standar orang sosial." Xiao Changkun terkekeh, "Aku baru saja mengatakan itu dengan santai." Setelah selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Ye Chen dan berkata, "Menantu yang baik, kapan kamu bisa memberiku jam tangan emas? Baru-baru ini aku jatuh cinta dengan emas Rolex." Jam tangan itu terlihat mengesankan. Ye Chen tiba-tiba berpikir, "Hei, Han Meiking tampaknya telah memberi ayah mertuaku Xiao Changkun sebuah Rolex Jindi sebelumnya, harganya 3 hingga 400 ribu yuan. Tetapi lelaki tua itu takut bahwa Malan akan marah jika melihatnya. Aku cemburu, jadi aku tidak pernah berani memakainya." Sekarang dia menyebut Rolex Jindi lagi, mungkin karena dia ingin aku menyetujui permintaannya. Dengan cara ini, dia akan memakai Rolex yang diberikan Han Meiking kepadanya dengan cara yang adil dan jujur. Bahkan jika Malan melihatnya, dia dapat memberitahu Malan bahwa saya membeli jam tangan ini untuknya. Memikirkan hal ini, Ye Chen hanya bisa menghela nafas dalam hati. Tidak mudah bagi lelaki tua ini untuk bisa memakai hadiah dari cinta pertamanya dengan cara yang adil. Banyak yang harus dipersiapkan sebelumnya, jadi bantu saja dia. Jadi, Ye Chen berkata kepada Xiao Changkun dengan lugas, "Ayah, kamu jangan khawatir, Rolex Jindi, kan, itu ada padaku." Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia sangat senang sehingga dia tidak bisa menambahkan apapun. Dia berlari untuk memegang tangan Ye Chen, dan berkata dengan emosi, "Menantu yang baik, yang mengenal saya, sangat bahagia, kamu tidak lain adalah kamu." Setelah berbicara, dia terus mengedipkan mata pada Ye Chen. Miliknya ekspresi penuh rasa terima kasih. Malan di samping tidak senang lagi, dan berkata dengan marah, "Xiao Changkun, kamu orang tua benar-benar tidak tahu malu. Kamu masih memakai Rolex meskipun kamu sangat tidak berharga. Jangan menipu uang menantu saya di sini." Terburu-buru tersenyum pada Ye Chen dan berkata, "Menantu yang baik, kamu lihat ibu tidak memiliki jam tangan yang layak sampai sekarang, mengapa kamu tidak memberi ibu nanti?" Kembali ketika Xiao Changkun menerima Rolex dari Han Meiking, ketika dia pamer dengan Ye Chen di dalam mobil, Xiao Churan duduk di barisan belakang. Jadi dia tahu betul bahwa ayahnya sedang mencari Rolex dari Ye Chen. Sebenarnya itu hanya formalitas, terutama karena dia ingin mencari kesempatan untuk memakai Rolex yang diberikan Han Meiking kepadanya secara terbuka dan terbuka, cara yang jujur. Pada saat ini, meskipun Xiao Churan merasa sedikit tidak nyaman, tetapi memikirkan masa lalu antara ayah dan ibunya, dan keluhan yang dideritanya selama bertahun-tahun, dia hanya bisa menutup mata. Tapi Xiao Churan tidak menyangka ibunya juga akan ikut bersenang-senang saat ini. Ingin Ye Chen membelikannya Rolex juga. Dia buru-buru berkata kepada Malan, "Bu, Rolex dipakai oleh pria. Kamu tidak terlihat bagus memakainya. Jika kamu sangat suka jam tangan, nanti aku akan memberimu Tissot untuk wanita. Itu bisa dibandingkan dengan Rolex, aku tidak menginginkannya." Ye Chen berkata terus terang, "Bu, aku membeli banyak barang di Yanjing kali ini.
dan membeli jam tangan emas untukmu dan ayah sendiri akan sangat meningkatkan taraf hidup keluarga. Turun. Kebetulan saya kenal teman yang jual jam tangan imitasi. Jam tangan imitasi yang dijualnya mirip dengan aslinya, gak kelihatan palsu, dan harganya juga murah. Kenapa gak saya kasih Anda dan ayah seluruh jam tangan palsu dan puas dengan mereka? Malan sekarang bukan lagi orang yang secara membabi buta mengkritik dan menentang di depan Ye Chen. Ye Chen memperlakukannya sedikit lebih baik, dan dia cukup masuk akal. Berpikir bahwa Ye Chen telah membeli begitu banyak Hermes untuk dirinya sendiri, dan tidak baik baginya menghabiskan uang untuk membeli jam tangan emas untuk dirinya sendiri. Dia buru-buru berkata, "Oh, menantu yang baik, ibu baru saja mengatakannya dengan ngomong-ngomong, ibu tahu tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang. Jadi ayo beli yang palsu untuk ayahmu dulu. Biarkan dia puas, dan ibu tidak akan mengambilnya." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru menambahkan, "Hei, menantu yang baik, di masa depan kamu jika kamu melakukan pekerjaan besar menonton Feng Shui lagi dan menghasilkan banyak uang, jangan lupakan ibuku." Ye Chen tersenyum dan mengangguk, "Tidak masalah. Aku tidak akan pernah melupakanmu ketika aku menghasilkan uang di masa depan." Kemudian, dia mengedipkan mata pada Xiao Changkun dan berkata, "Ayah, maka aku akan meminta seorang teman untuk mencarikan Rolex imitasi untukmu. Tentang itu, pokoknya, orang biasa pasti tidak akan bisa melihatnya. Itu seperti aslinya, bagaimana mungkin?" Xiao Changkun tidak tahu apa maksud Ye Chen. Bagaimanapun, dia sedang mencari alasan untuk memakai jam tangan yang Han Meiking memberinya secara terbuka, dan Malan mengira itu palsu. Itu akan lebih baik. Jadi dia buru-buru mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, tidak apa-apa untuk menjadi palsu. Pokoknya, aku hanya ingin memakainya untuk berpura-pura tangguh. Tapi sayang jika itu asli." Panggil dia dan minta bantuannya temukan tiruan yang tinggi. Xiao Changkun tersenyum dan berkata, "Oke." Ye Chen kemudian mengeluarkan daun teh yang diberikan Tang Sihai, menyerahkannya kepada Xiao Changkun dan berkata, "Ayah, aku mempercayakan seseorang untuk memberikannya kepadaku. Kamu menemukan teh yang enak, jadi jangan membeli teh secara acak dari WeChat di masa depan." Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "Teh saya juga lumayan, rasanya enak." Ye Chen berkata, "Kalau begitu coba ini, ayo lihat seberapa besar perbedaannya." Xiao Changkun mengangguk, "Oke, aku akan mencobanya nanti." Ye Chen juga mengeluarkan beberapa kotak hadiah Hermes yang tersisa saat ini, dan berkata kepada Xiao Churan, "Istriku, ini semua untuk kamu. Kembalilah ke kamarmu dan bongkar perlahan-lahan." Xiao Churan berkata dengan heran, "Ah, mengapa masih ada hadiahku?" Mereka memberiku sebuah tas. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Sisanya adalah beberapa aksesori kecil, syal, dompet, dan ikat pinggang." Xiao Churan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, suamiku, tetapi kamu tidak boleh terlalu boros di masa depan. Kamu membayarku untuk itu." Ye Chen tahu bahwa dia pasti tidak dapat menerima harga setinggi itu. Jadi dia tersenyum dan berkata, Oke, saya tahu, saya akan membelikan Anda rasio harga kinerja di masa depan, hadiah tinggi." Kembali ke rumah, Malan dengan cepat meletakkan Hermes Ye Chen yang diberikan padanya di ruang tamu. Sambil mengatur kado dan kotak, dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil banyak foto dari berbagai sudut. Setelah itu, dia memilih 9 foto yang dia puas, dan segera mengirimkannya ke Moments, dengan teks yang menyertainya, "Menantu saya yang baik pergi ke Yanjing untuk bekerja, dan kembali dan memberi saya banyak Hermes, saya senang sekali." Teman-teman di lingkaran, suka dan komentar membanjir dalam sekejap. Melihat banyak komentar masam wanita, Malan menari dengan gembira. "Mau tak mau aku merasa puas. Keren sekali, ibuku tinggal di sebuah villa besar dan membawa Hermes. Dia benar-benar wanita super." Setelah 2 gigi porselen di gigi depan selesai dan bertatahkan, ibuku akan menjadi bisa mengenakan tas Hermes, mengenakan syal Hermes, dan mengenakan sabuk Hermes.
saya sangat bersemangat untuk keluar. Xiao Changkun duduk di sofa, dan buru-buru mengeluarkan daun teh yang dikirim oleh Marvin Ye, bermaksud untuk menyeduh Teko dan mencicipi tehnya. Apa bedanya dengan teh yang saya beli dari Maicha Xiaomei di WeChat? Begitu daun teh yang diberikan oleh Tang Sihai dibuka, aroma teh yang menyegarkan menghantam lubang hidung. Xiao Changkun terkejut, saya belum pernah melihat teh yang harum. Begitu dibuka dan belum diseduh, rasanya akan bertahan selama 3 hari, membuat orang merasa segar kembali. Melihat daun teh itu, setiap bagiannya sempurna dan sempurna, tidak ada masalah perbedaan ukuran dan warna sama sekali, dan tidak ada busa halus dan platikodon kecil. Dia mengambil segenggam daun teh dan mengendusnya dengan ringan di bawah ujung hidungnya, lalu mengendus daun teh yang dia beli dari gadis Maicha di WeChat, dan segera merasakan celah yang sangat besar. Yang pertama tampaknya merupakan kayu gaharu alami berkualitas tinggi. Aromanya kaya dan sempurna, dan benar-benar alami, tanpa sedikit pun pemrosesan. Tapi yang terakhir seperti gaharu palsu yang terbuat dari kayu inferior yang direndam dalam ramuan kimia, aromanya agak menyengat dan menyengat, dibandingkan dengan yang pertama, jelas bukan hal yang sama. Xiao Changkun buru-buru memasukkan daun teh yang dikirim oleh Ye Chen ke dalam teko. Ketel listrik di laut teh sudah mendidih saat ini, seluruh ruang tamu. Xiao Changkun berkata dengan takjub, bau teh ini terlalu enak. Xiao Churan juga mencium aroma dari jarak jauh, dan berseru, baunya sangat enak ayah, tolong tuangkan aku secangkir juga. Malan, yang tidak pernah menyukai teh, mencium aroma teh saat ini, dan berkata dengan penuh semangat, teh ini berbau sangat bermutu tinggi. Xiao Changkun, tuangkan aku juga coba secangkir. Xiao Changkun dengan cepat mengeluarkan 4 cangkir teh kecil, menuangkan 4 cangkir teh, lalu mengambil cangkir sendiri, memasukkannya ke mulutnya dan menyesapnya dengan hati-hati, lalu matanya berbinar, dan dia berseru, teh yang enak, aku belum pernah minum teh yang begitu enak dalam hidupku. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya pada seruan Xiao Changkun. Orang tua ini memang belum pernah melihat apapun di dunia. Bermain barang antik hanya bisa membeli yang palsu, dan minum teh juga sama. Ini terutama karena statusnya di keluarga Xiao terlalu rendah. Dia tidak dihargai oleh wanita tua itu sebelumnya, dan kemudian dia ditindas oleh Malan selama bertahun-tahun, hidupnya tidak mulus, dan uangnya belum membaik banyak. Untungnya, kepribadian Xiao Changkun tidak buruk. Jika itu adalah orang lain, dia pasti sudah lama menderita depresi karena terlalu banyak berpikir. Di sini, saat keluarga Ye Chen dengan senang hati mencicipi teh berkualitas tinggi, Qian Hongyan sedang menyiapkan makan siang keluarga di Villa A04 sebelah. Karena dia mengandung anak dari pengawas tambang batu bara hitam dan menginfeksi Xiao Changgan dengan seluruh tubuh penyakit, Qian Hongyan selalu dikucilkan dalam keluarga ini. Tetapi karena Wu Donghai mendukungnya, keluarga Xiao tidak berani melakukan apapun padanya. Pada awalnya, Qian Hongyan mencoba menjilat Xiao dan Xiao Changqian, berharap mendapatkan kembali pengampunan mereka, dan bahkan membuat hadiah khusus untuk Xiao Changgan. Dia mengadakan pesta abalon dan membeli kepiting raja yang mahal untuk menyehatkan tubuhnya. Meskipun dia melakukan sesuatu yang buruk dengan niat baik, itu memang untuk menyenangkannya. Namun, Qian Hongyan melihat bahwa dia selalu memiliki wajah yang panas dan pantat yang dingin, jadi sekarang dia sedikit patah. Baru-baru ini, setelah grup Xiao menerima investasi Wu Donghai, bisnisnya dimulai kembali. Dengan bantuan Wu Donghai, akhirnya kembali normal, sehingga semua keluarga Xiao kembali bekerja di grup Xiao. Wanita tua Xiao masih wanita tua yang berkuasa. Xiao Changqian adalah manajer umum, Xiao Hailong adalah direktur bisnis, dan Xiao Weiwei adalah direktur bisnis. Keluarga beranggotakan 4 orang pergi dan pulang kerja bersama setiap hari, jadi mereka semakin jauh dari Qian Hongyan. Sekarang peran Qian Hongyan di rumah hampir menjadi pengasuh mereka berempat, mencuci dan memasak di rumah setiap hari. Saat ini,
Dia baru saja menyiapkan makanan, tetapi keluarga Xiao belum kembali. Jadi dia melepas celemeknya, duduk di sofa dengan lelah dan bermain dengan ponselnya. Secara acak menggesek momen, dia segera menemukan momen Malan melihat Malan memamerkan sekelompok Hermes di momen, Qian Hongyan sangat tertekan. Malan ini benar-benar roti yang bau, bukankah hanya beberapa Hermes, apa yang bisa dipamerkan? Qian Hongyan menggumamkan beberapa kata dengan kutukan, dan Qian Hongyan merasa tidak nyaman lagi. Seekor tikus seperti Malan memiliki menantu seperti Ye Chen untuk mendukungnya. Bagaimana denganku? Apa yang aku punya, kura-kura tua? Ini sudah lama mengusirku. Hal bagus, hal lama ini sangat buruk. Jika Wu Donghai tidak cukup memperingatkannya, dia mungkin akan memukuliku sampai mati bersama dengan Zhang Luo dan Xiao Changqian. Hei, putraku itu tidak memenuhi harapan. Dia tidak memiliki keterampilan apapun. Dia akan menyombongkan diri sepanjang hari. Orang seperti itu pasti tidak akan melakukan apa-apa di masa depan, dan dia tidak dapat diandalkan. Wei Wei, hei. Alangkah baiknya jika Wei Wei masih bersama Wang Yunfei. Tidak peduli seberapa buruknya, dia dapat terus menjadi kekasih Xiao Yiqian. Tapi sekarang reputasinya buruk. Apakah dia akan menikah atau tidak adalah masalah, terlebih lagi barang yang tidak bisa dihitung. Hei, dalam hidupku, apalagi yang bisa kuandalkan, siapa yang bisa membelikanku tas Hermes? Mengalir di mata saya sekaligus setelah semua cobaan dan kesengsaraan yang saya alami. Pada saat ini, pintu didorong terbuka. Xiao Changqian masuk lebih dulu, ditemani oleh wanita tua itu. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei mengikuti di belakang. Wanita tua itu mengenakan mantel bulu cerpelai yang mulia, wajahnya memerah karena kegembiraan yang tak terlukiskan. Sejak grup Xiao terlahir kembali, wanita tua Xiao selalu bersemangat setiap hari, seluruh wajahnya memerah, seolah-olah ibunya telah mengetuk pil peremajaan. Begitu dia memasuki rumah, wanita tua Xiao berkata, "Oh, meskipun keluarga Wu tidak baik-baik saja, tapi bagaimanapun, unta kurus lebih besar dari kudanya. Dengan proyek yang mereka berikan ini, kita dapat menghasilkan setidaknya 20 juta keuntungan di tahun depan. Itu bagus." Xiao Changqian tertawa dan berkata, "Bu, bukankah itu karena pandangan jauh ke depan Anda? Jika Anda tidak merencanakan strategi di belakang layar, grup Xiao kami tidak akan memilikinya kesempatan untuk dilahirkan kembali." Nyonya Xiao mengangguk puas. Kepala, dia selalu sangat narsis, memiliki hasrat kuat akan kekuasaan, dan paling suka disanjung. Qian Hongyan di sofa sangat kesal ketika mendengar ini, dan diam-diam mengutuk, wanita tua yang meninggal itu benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana pujian Anda atas kelahiran kembali keluarga Xiao? Bukankah itu karena Tuan Wu membantunya? Lagi pula, Tuan Wu saat itu tapi pertama-tama kirim seseorang untuk menyelamatkanku dari tambang batu bara hitam. Lalu aku membawa keluargamu keluar dari pusat penahanan, Nyonya. Xiao dengan gembira memasuki ruang tamu, dan melihat Qian Hongyan duduk di sofa bermain dengan ponselnya, tiba-tiba berteriak dengan marah, "Qian Hongyan, apa yang kamu lakukan duduk di sofa saat kamu tidak memasak di dapur? Apakah ini tempat kamu duduk?" Qian Hongyan berdiri dan berkata dengan marah, "Bu, bagaimana menurutmu? Apa maksudmu? Saya juga anggota keluarga ini. Apakah saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk di sofa?" Nyonya Xiao berkata dengan tajam, "Kamu benar, Anda tidak memenuhi syarat untuk duduk di sofa. Di rumah ini, Anda adalah seorang pelayan, masih seorang pelayan yang membuatku tidak puas. Jika Tuan Wu tidak melindungi Anda dari belakang, saya akan menendang Anda sejak lama." Seorang wanita genit yang tidak senonoh. "Kamu," Qian Hongyan berkata dengan marah, "wanita tua sialan, kamu belum selesai, kan? Apakah menarik untuk keluar dan mengoceh tentang omong kosong itu sepanjang hari? Jangan lupakan apa yang dikatakan Tuan Wu. Mari kita lepaskan semua prasangka dan konsisten dengan dunia luar. Jika Anda menjaga sikap ini, saya akan pergi ke Tuan Wu untuk membela saya." Nyonya tua Xiao terdiam sesaat.
dia melecehkan dan menggertak Qian Hongyan karena dia percaya bahwa Qian Hongyan tidak akan berani melakukan kesalahan. Tapi dia tidak menyangka kelinci ini akan menggigit seseorang dengan tergesa-gesa. Qian Hongyan berani melakukannya berbicara sendiri seperti pembicaraan ini. Namun, dia tidak berani langsung mencekik Qian Hongyan. Lagi pula, Wu Donghai memang telah memerintahkan bahwa jika dia mengganggu Wu Donghai, itu mungkin mempengaruhi rencana keluarga Xiao untuk bangkit, memikirkan hal ini. Dia mendengus dingin, membuka mulut dan berkata, "Oke, karena Tuan Wu meminta kami untuk melepaskan prasangka kami, maka saya tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Anda. Tetapi saya tetap menyarankan Anda untuk mencari tahu situasi Anda sendiri. Dalam keluarga ini, Anda adalah orang berdosa, dan Anda harus selalu memiliki rasa penebusan, kesadaran." Meskipun Qian Hongyan kesal, dia tidak terus berdebat dengan wanita tua itu. Tetapi berkata dengan kosong, "Makanannya sudah siap, ayo makan." Namun, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa di permukaan, dia sangat membenci wanita tua itu di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti bahwa sikap wanita tua Xiao hanya akan menjadi lebih buruk di masa depan, dan tidak akan menjadi lebih baik, jika kelompok itu terus naik. Postur wanita tua Xiao pasti lebih tinggi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Wanita tua sialan ini. Alangkah baiknya jika aku bisa jatuh dengan keras, bersambung.